Irfan Nur Hidayat, Ilza Fikir, Kevin Antonio, Lintang Dwi, Luki Dwi, Maulana Masa, Jonas Nirvana, Fajar Kurniawan, Muhammad Akbar, Muhammad Taufik, Ko Rizal, Ahmad Rizal, Muhammad Wahyudin, Muhammad Sadul, Muhammad Al-Faruq, Muhammad Farhan Al-Mesa, Muhammad Fatul Akli, Muhammad Habib Fadilah, Muhammad Maulana Syah Reza. Bila masuk semua ya hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya. Sebelum mulai pembelajaran, masih semangat ya hari ini? Masih semangat, silakan nanti saya handle seperti biasanya, semangat pagi dan jawaban saya sama seperti biasanya ya. Yang bebas biasa itu ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Oke, pertama kita semua. Ya baik, ya untuk materi hari ini, ya untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah materi akhlak. Tapi sebelumnya kita akan mereview materi yang kemarin sudah kita pelajari. Kira-kira kalian semua masih ingat atau enggak kemarin yang kita pelajari atau yang kita bahas itu terkait apa? Apa? Astagfirullah Khairan. Angkat tangan. Astagfirullah Khairan itu apa maksudnya? Satu orang. Ayo. Ya, Mas. Sikap perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi masih ingat ya anak sekalian? Ya, Astagfirullah Khairan yang kita pelajari kemarin adalah terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Maksudnya adalah kita sebagai manusia selalu berusaha untuk selalu berbuat baik dimanapun berada, kapanpun ya, di saat apapun. Itu materi yang kemarin. Nah baik, untuk materi hari ini yang akan kita bahas bersama adalah tentang akhlak. Apa itu akhlak dan pembagian akhlak serta penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita pelajari, kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya silakan klik assessment yang sudah saya kirim di grup, silakan dibuka dan dikerjakan sesuai dengan kemampuan sampean. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan sampean. Assessment awal yang sudah saya kirimkan di grup. Assessment ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh mana sampai tahu tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang akhlak. Sudah dikirim ya? Kalau ada kendala, trouble terkait jaringan atau tidak bisa dibuat, silakan laporan. Ya, baik, silakan dikerjakan. Sudah ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Kita akan mempelajari bersama-sama materi tentang akhlak. Ya, materi tentang akhlak. Akhlak. Sebelum kita melihat pembagiannya, kita lihat ya. You are at the third period. Now, you are at the third period.
akhlak, ya. Apa yang sampean ketahui tentang akhlak? Kira-kira apa? Ada yang tahu katakan? Ya, siapa? Ya. Sikap atau perilaku, benar sekali. Akhlak adalah sikap atau perilaku seorang manusia dalam berkehidupan. Ya. Jadi penting kiranya kita sebagai seorang muslim itu mempunyai akhlak. Ya. Setelah keimanan baru akhlak. Cara kita berhubungan. Ya. Dalam pandangan Islam, manusia menerapkan akhlak itu ada 3. Ya. 1, akhlak dengan Allah. Ya. Yang kedua, akhlak dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak dengan, saya tahu, dengan Allah. Dia ada 3. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minallah. Penting kiranya kita mempunyai atau menerapkan akhlak dalam 3 tersebut. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara kita berhubungan baik dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Bagaimana akhlak yang baik kepada Allah itu bagaimana? Hubungan yang baik kepada Tuhan kita. Contohnya pada saat apa? Kita tahu menjalankan ibadah, benar sekali. Ya, sering kita temui ya anak-anak sekalian, ketika kita menjalankan ibadah, kita melaksanakannya dengan tidak serius. Kira-kira itu akhlak yang baik atau yang buruk? Buruk. Salah satu contohnya adalah ketika sholat. Ya, banyak sekali kita temui bersama ketika melaksanakan sholat, anak-anak masih suka guyon dengan temannya. Iya ya. Ya, itu termasuk menandakan bahwa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kurang sempurna. Ya, jadi yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita beribadah, contohnya sholat, berdoa, ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Allah harus kita lakukan dengan baik. Ya, itu yang harus kita jalankan. Bisa dipahami ya? Yang kedua, akhlak kita dengan sesama manusia. Bagaimana sama menerapkan akhlak kepada sesama manusia? Contoh, orang tua kita, yang lebih tua, guru kita, dan sesama teman. Bagaimana hubungan sama ketika dengan gurunya? Harus baik. Dengan orang tuanya harus baik, sopan santun. Ya, tidak boleh ketika kita bersama dengan orang yang lebih tua, baik orang tua kita atau guru kita tidak mempunyai sopan santun. Sama juga ketika sama dengan teman-teman kita yang sebaya dengan kita atau teman satu kelas, kita harus tetap menjaga hubungan baik. Jangan karena itu temanmu, ya, terus setelah itu kamu bertindak seenaknya sendiri, ya, memanggil yang tidak sesuai, yang menyebabkan sakit hati, ya, terus kemudian menyebabkan hubungan yang tidak baik. Saya paham ya? Yang kedua, yang terakhir adalah hubungan dengan alam. Bagaimana cara kita berhubungan dengan alam semesta itu baik dengan cara apa? Menjaga tanaman, ya, menjaga lingkungan agar tetap lestari. Baik, itu adalah penerapan akhlak dalam kehidupan kita. Bisa diterapkan ya? Dalam pembagiannya, ya, akhlak itu dibagi menjadi 2. Ada akhlak baik, yaitu mahmudah, dan akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik, yang harus kita terapkan kepada kehidupan
sehari-hari. Kalau akhlak mazmumah adalah akhlak yang harus kita jauhi. Ya, itulah hari ini yang akan kita bahas adalah akhlak mazmumah. Ingat-ingat bahwa akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akhlak mazmumah, akhlak yang baik. Sedangkan kebalikannya yang harus kita jauhi adalah akhlak mazmumah. Nah, silakan dilihat tayangan ini ya. Nah, untuk penerapan akhlak mazmumah dan menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari satu, hidup berfoya-foya. Dan ini penerapannya. Yang kedua, sifat ria. Tiga, sum'ah. Empat, takabur. Dan yang terakhir, hasad. Ya, itu adalah sifat-sifat yang mengandung akhlak mazmumah yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menghindari berfoya-foya. Ya, banyak cara kita menghindari berfoya-foya. Tapi sebelumnya, yang sampai ketahui, kira-kira berfoya-foya itu apa? Ada yang tahu karangan? Ya, menghambur-hamburkan uang, ya, hidup berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang, itu yang harus kita hindari. Ya, kita sebagai manusia diajarkan hidup sederhana. Kalau kita mempunyai kelebihan, ya tidak usah dipamerkan kepada orang lain, atau tidak usah difoya-foyakan. Ya, tuh, di foya-foya kita harus menghindari ini. Yang kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu artinya apa? Pamer, ya, memamerkan sesuatu, baik itu barang, amal perbuatan kita. Ketika kita pamerkan kepada orang lain dengan niat agar orang lain mengetahui bahwa kita punya sesuatu atau punya kelebihan, itu namanya riya dan sum'ah. Kalau dia memamerkan sesuatu, kalau sum'ah memperdengarkan, menceritakan sesuatu yang kita punyai kepada orang lain. Ya, satunya memamerkan, yang satunya memperdengarkan. Paham ya? Nah, selanjutnya. Ya, yang ketiga, menghindari sifat takabur. Takabur artinya apa? Ada yang tahu katakan? Coba, ya. Sombong. Ya. Ketika seorang manusia berjalan di bumi, janganlah kalian berperilaku sombong, karena kesombongan akan menjerumuskan kalian kepada jurang kesesatan. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus rendah diri. Ya, jangan sampai sombong. Meskipun sampai kita sendiri satu kelas, meskipun kita punya kelebihan, kalau kita sombong kepada orang lain tentang kelebihan kita, maka suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Selanjutnya yang keempat, menghindari sifat hasad. Ya, akhir hasad. Ada yang tahu sifat hasad? Angkat tangan lagi, coba. Ya, orang yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, atau
yang sering kita temui adalah iri dan dengki. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait apapun itu, ya, hatinya merasa tidak tenang, ya, merasa tidak tenang, ingin memiliki yang dimiliki orang lain, ya, yang disebut iri dengki, selalu menginginkan yang diinginkan orang lain. Kalau ketika orang lain mempunyai sesuatu yang atau mendapat kenikmatan, dia itu iri. Tapi kalau orang lain mendapat musibah, ya, dia senang. Ya, senang ya. Baik. Nah, itu tadi adalah materi dan penerapan dari akhlak mazmumah. Ya, dari sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Silakan sampai berkolaborasi dengan sesama temannya, membahas penerapan perilaku dan bahaya sikap yang diantaranya satu foya-foya, riak dan sum'ah, takabur dan hasad. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti di akhir setelah selesai didiskusikan, dikolaborasikan, presentasi di depan menjelaskan hasil dari yang sudah dikerjakan. Itu ya. Baik, silakan dibagi kelompok ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah membagi kelompok ya. Materi yang sudah saya bagikan silakan dipelajari satu kelompok, berkolaborasi, dipelajari ya, kemudian nanti di akhir presentasi ya. Baik, silakan dipelajari ya. Kalau ada yang kesulitan silakan angkat tangan bertanya, nggih. Silakan. Mana materinya tentang apa sebutkan ya? Apa judulnya tadi? Oh, Mamimah. Oh iya. Tahu ya? Tapi kalau bisa praktek, kamu jelaskan dari orang lain boleh. Oh ya. Baik, terima kasih. Mana ada kesulitan? Materinya apa? Sum'ah. Iya. Nah, dipelajari. Tidak ada dipelajari. Kita kali ada yang bingung apa macam teman takabur ini semua maju ya, presentasi ya, ayo. Jelaskan, boleh membawa ya, boleh sama masuk di apa nama dijelaskan apa yang dijelaskan bahayanya saja. Mang ada kesulitan? Jelas ya? Jelas. Tapi presentasi ya.
depan dijelaskan, boleh membaca hasil dari yang disampaikan, boleh langsung disebutkan bahayanya. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah dipelajari ya? Sudah didiskusikan kelompok ya? Alhamdulillah, hasil dari kolaborasi sampean dengan kelompok. Kali ini kita bahas bersama di depan. Untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 masuk ke depan menjelaskan hasil dari materi yang dikolaborasikan untuk pelajari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sifat ria dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sifat ria. Dia adalah melakukan suatu amal kebaikan dengan tujuan ingin dipuji, dilihat, atau dihadiri manusia, bukan karena ikhlas mengharap ridho Allah. Dia termasuk salah satu bentuk syirik kecil, karena amal yang seharusnya ditujukan kepada Allah justru dicampuri dengan niat untuk manusia. Bentuk-bentuk ria dalam kehidupan dalam ibadah, sholat dipanjangkan atau dibuat khusyuk hanya ketika ada orang yang melihat, membaca Al-Quran dengan suara merdu untuk mendapatkan pujian, bukan karena Allah. Dalam sedekah, memberi bantuan dengan tujuan supaya disebut dermawan, bukan karena ikhlas. Dalam ilmu dan prestasi, belajar, mengajar atau bekerja keras untuk mencari ridho Allah, tapi supaya dihormati atau dipuji orang lain. Dalam kehidupan sosial, menolong orang lain hanya agar dianggap baik, padahal niatnya tidak buruk. Dia dalam kehidupan, amal tidak diterima Allah. Allah tak hanya menerima amal yang ikhlas, amal yang campur ria tidak bernilai sesungguhnya. Bagus Bahala Rasulullah bersabda bahwa amal ria bagaikan syirik kecil yang bisa menghapus pahala amal, membawa kesembuhan dan kepalsuan. Orang ria hidup dalam kepura-puraan, sibuk mencari pujian manusia, bukan ridho Allah, menjadi beban dia. Jadi orang ria gelisah karena selalu takut tidak dipuji atau dianggap rendah oleh manusia. Merusak hubungan sosial, orang lain bisa menilai bahwa kebaikan tidak tulus, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya. Contoh kasus nyata ria di sekolah, seorang siswa rajin belajar hanya untuk mendapatkan pujian dari guru, bukan demi ilmu. Saat tidak dipuji, ia malas kembali. Di tempat kerja, seorang pegawai bekerja keras hanya ketika atasan ada. Begitu atasan pergi, ia malas bekerja. Dalam masyarakat, seseorang menyumbang banyak di acara agung hanya agar namanya disebut-sebut, bukan ikhlas tertentu. Jadi kesimpulannya yaitu ria adalah penyakit hati yang berbahaya karena merusak niat dan amal seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjaga niat agar amal yang dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah. Oke, sekian penjelasan sifat ria dan bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kelompok 2 pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, anak-anak sekalian, itu tadi penampilan dari kelompok 2, pembahasan dari kelompok 2. Dan tadi semua kelompok sudah maju ke depan menjelaskan. Ya, yang paling akhir adalah niat. Dari semua yang tersebut, mari kita simpulkan bahwa kesimpulan dari sifat akhlak mazmumah yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah
sampai kolaborasikan bersama dengan teman-temannya adalah sifat atau akhlak yang harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Maka dari itu bersama-sama kita terapkan akhlak muda dan kita jauhi akhlak mazmumah. Kira-kira dari materi awal sampai akhir semuanya sudah paham ya? Ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Silakan. Jelas? Baik. Di akhir silakan mengerjakan asesmen yang sudah saya share di grup ya, lewat link yang sudah saya share di grup. Silakan dikerjakan. Itu adalah asesmen yang menunjukkan sejauh mana kita memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini terkait tentang akhlak mazmumah. Baik anak-anak sekalian, ya, kita sudah selesai membahas dan mempelajari bersama terkait materi tentang akhlak dari awal sampai akhir. Ya, dan alhamdulillah hasil asesmen di akhir sudah saya cek, sudah saya terima, alhamdulillah sudah sama mengerjakan semua. Ya. Dan kemudian kita sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Dari saya semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Silakan. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.